Ini memang berubah ya, dunia ini berubah. Kabarnya gimana Pak ya? Kabarnya baik, Baik ya. semoga baik. Dianggap orang baik, kadang ya bohong-bohongan. Kabar itu kadang nggak baik tapi bilangnya baik, gitu. Ya Kadang itu kan apa namanya nggak atau baik, atau bilang baik sudah bisa jadi doa itu kan orang bilang gitu. kadang terbiasa juga, terbiasa jawab. Nggak ada orang jawaban ditanya apa kabar jawabnya buruk gitu, nggak ada, jelek, nggak ada, selalu baik. Padahal kadang juga jelek. Ada yang biasa ngeluh gitu. tapi tapi kalau ditanya apa kabarnya, pasti ya, bukan pasti, kebanyakan orang ngomong kabarnya baik. Iya iya. Nah, Pak Yan, kita kayaknya eh, bahas topik nih apa ya, satu aja nih, masalah anak nih, kayaknya seru nih kita ngobrol masalah anak. Kebetulan Pak Yon juga udah pengalaman, udah punya 4 anak, dan saya juga sedang berproses sekarang berproses mendidik anak nih, 2 nih. Nah, bisa ceritakan tentang anak, apa pandangan Pak Yono tentang anak lah. Kan ada orang yang nggak mau punya anak, child free gitu, nggak mau punya keturunan biar hidupnya apa namanya bebas, biar nggak ada tanggung jawab, biar dia awet muda, banyak alasannya. Nah, tentang menurut Pak Yono tentang anak itu seperti apa? Ya, kalau pandangan tadi ya, seperti child free atau apa itu ya, yaitu masing-masing orang. Tapi ya, hidup ini cuma menyelesaikan masalah yang ada aja. Ketika belum punya anak, mungkin juga punya anak, Iya, iya. pengen punya anak. Nanti udah punya juga mulai ada keharusan untuk urus, untuk didik. Kalau yang udah ada ya harus dididik. Ya karena sekarang itu ada apa namanya selebgram apa yang di Instagram itu lagi booming gitu ya, kemarin-kemarin itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dia nggak mau punya anak kayak gitu. Nah, kayak menurut Bayano begitu ya. Terus sekarang kan kita udah punya anak kan, udah punya anak nih, kayak saya udah punya 2, Bayano udah punya 4. Nah, mendidiknya bagaimana nih? Kan dari kecil nih pengalaman Pak Yon mendidik anak dari kecil dulu bagaimana? Pas anak pertama, anak kedua, anak ketiga, karakter yang anaknya. Gini, kalau mendidik anak itu sepertinya caranya ya meniru dulu orang tua saya mendidik saya. Itu orang tua saya dulu mendidik saya secara naluri saja, secara terbiasa ya, itu polanya seperti orang tua saya mendidik anak. Dulu saya dari kelas 4 SD udah mulai belajar nyuci sarung saja setiap hari Kamis atau hari Rabu biar Jumatnya bisa dipakai Jumatan. Nah, sekarang anak-anak saya juga udah, ya yang paling kecil SMP itu mungkin udah setahun 2 tahun udah nyuci sendiri. Udah saya ajarkan, yang mulai ya dari tadinya celana dalam, yang privasi, yang pribadi ya, barang-barang pribadi, dari celana dalam udah mulai ditambah singlet. Sekarang ini mungkin ya setahun yang lalu yang paling kecil itu, atau lebih mungkin, lupa ya, itu udah mandiri benar-benar, dari nyuci sampai setrika, berangkat sekolah itu udah sendiri. Itu pendidiknya, karena dulu saya juga dibiasakan seperti itu. Tapi apa kan beda beda zaman, beda ini ya. Biasanya kalau zaman dulu
agak keras kan, zaman Pak Yono apa zaman saya juga dulu agak keras gitu ya. Tapi ketika kita ada beberapa hal yang ternyata ini nggak bisa kita paksakan ke anak kita gitu. Ini kita dulu kayaknya disuruh sekolah langsung nurut misalnya. Tapi beda zaman nih gitu kan. Kayak dulu kan belum ada game apa gitu. Anak sekarang kan udah ada game, udah ada YouTube, lebih ke ini. Kadang kita panggil dia lagi main game, lagi nonton YouTube tuh agak susah. Nah itu menghadapi perkembangan zaman seperti itu. Kadang Ya ini memang berubah ya, dunia ini berubah, teknologi berubah. Yang dulu dipanggil bisa langsung datang, kalau sekarang itu kadang iya, 2 menit ditunggu, iya, enggak. Kalau dulu setiap dikali, iya, ya paling lama 1 menit itu udah datang. Sekarang bisa 5 menit kita teriak lagi, belum datang juga, kadang kepancing emosi juga. Ya, tapi mau gimana lagi? Yang tadi ditanyakan itu masalah perubahan zaman, perubahan undang-undang, perubahan kebiasaan yang kalau dulu kita salah dipukul sama orang tua. Sekarang kalau kita pukul anak juga takut ada rekaman, bisa dijadikan masalah gitu. Ya, emosi tapi ya ditahan, tangan tidak bergerak gitu. Meskipun ya kadang terlepas juga, tetapi selama ini bisa ya, karena sudah paham bahwa itu bisa berisiko berbalik gitu ya. Meskipun kadang juga saya bilang, kalau bapak kamu laporin bapakmu ya kamu nggak makan kan gitu. Tapi ya itu kita kendalikan kekerasan ya, cari hukuman yang lain. Jadi Pak Yono menghindari kekerasannya. Kekerasan fisik ya, tapi kalau psikis juga kadang juga kita perlu ada pressure psikis, maksudnya bukan jahat gitu ya, tetapi kan ya perlu dididik ya. Contohnya psikis itu dalam hal finansial, yang biasanya kita kasih contohnya 10.000 ya turunkan, di bawahnya kamu nakal ya turunkan, kalau nakal minta kemarin kurang ajar ya dipotong. Oh, dihukum gitu ya? Ya tetap ada ini ya, hukumannya. Tapi kalau misalkan nurut juga dikasih reward gitu, dipuji aja misalnya. Ya, dipuji ya sekali-sekali, atau ya kebiasaan saya ya, sebulan atau 2 bulan ayo kita bareng-bareng makan di tempatnya. Ya kalian pengen makan di mana enak, ayo. Ya meskipun nggak harus mahal, tapi kebersamaan bareng-bareng sama anak itu kan ya, suatu hal yang baik ya, positif ya. Mungkin itulah anggap rewardnya di situ. Apa namanya, kalau nggak salah itu dokter atau ini yang bilang gini, mendidik anak itu bagaimana kita mendidiknya dari kecil sampai 15 tahun, mengarahkan anak. Kalau kita sebagai orang tuanya rajin, maksudnya mengarahkan yang benar gitu, mungkin pola didik setiap orang beda-beda ya. Atau menurut saya benarnya mendidik seperti ini, menurut Pak Yono beda, karena kan beda situasi ya, beda kasus, beda apa gitu kan, bisa beda-beda tiap orang. Tapi emang ada yang bilang mengarahkan anak itu, kalau orang tuanya salah mengarahkan anaknya dari kecil sampai 15 tahun, itu lihat setelah 15 tahun akan jadi bumerang buat orang tuanya. Nah, dengan kasus anak pejabat pajak ini yang kemarin viral nih, itu menurut Pak Yono, nah dari pandangan yang mendidik anak, mengarahkan anak dari kecil sampai 15 tahun, mungkin kita ambil hikmahnya aja ya, ada benarnya nggak?
Kalau potongan-potongan waktu, termin ya, termin mungkin 0 sampai sekian tahun. Iya. Ada yang bilang 0 sampai 9 tahun. Ketika usia 9 tahun itu dia ingin jadi dirinya, pokoknya mulai berbeda di usia 9 tahun. Ada juga yang bilang sampai berapa tadi? 15. 15, 14, 15 Iya. ya itu. Tapi sebetulnya ya ngasih tahu anak itu nggak nggak ada batasan waktunya. Tetapi ya benar, ketika di usia, seharusnya ya di usia 17 tahun itu dia sudah dianggap dewasa. Meskipun kadang ya fase anak pun juga berbeda-beda gitu. Ada ketika 17 tahun baru anak tersebut baru paham di usia 15. Makanya kayak IQ itu kan dia ukurannya usia, tetapi kan berbeda-beda. Bisa juga kecerdasan itu baru nalar ketika telat. Ya contohnya aja anak saya yang pertama. Di waktu kecil itu dari TK, ya TK belum masalah nilai ya, SD itu nggak ngerti apa-apa. Setiap mau terima rapot, saya udah dari rumah udah bukan deg-degan, udah siap. Wah, nggak naik, udah terima aja. Saya nggak pernah deg-degan gitu, tapi udah siap. Malah nggak naik ya diulangi lagi nanti. Tapi kelas 1 naik ke kelas 2 naik kelas 3 sampai SMP itu enggak. Bagi saya anak ini nggak paham tentang sekolah, tapi rajin, dia sekolah rajin, senang sekali berangkat sekolah gitu. Tapi ini kok nggak paham, diajarkan di rumah ini loh arahnya kamu, ini loh yang bermanfaat untuk kamu, tetap nggak mau. Tapi begitu dia masuk usia SMA ya sekitar 14-15 ya, itu mulai dia nalar, mulai pintar, mulai ya kan, atau bahkan mungkin benar itu ya 14-15 tahun. Itu mungkin benar ya, tapi ya itu pahamnya di usia itu ya, sampai sekarang dia ternyata anak ini paham. Selesai sekolah tiba-tiba udah bekerja, yang tadinya saya khawatirkan bisa nggak ini kerja, ternyata dapat kerjaan. Udah 2 tahun di suatu tempat, ada lowongan baru, interview diterima, meskipun ya ternyata yang mau interview teman saya. Yang mau interview teman saya, tapi ketika aku tanya, tadi di interview apa? Ya ini. Jawabanmu apa? Oh ya, kalau karena dulu saya juga pernah tugas kalau mau mencari pegawai juga mau interview calon karyawan. Oh, kalau jawabanku itu ya pantas kamu diterima, bukan karena aku gitu. Aku juga ketika kamu sesuai gitu ketika kamu mau interview juga aku nggak ngomong sama itu yang mau interview, manajer yang akan menginterview kamu itu, kalau itu kamu anakku, malah setelah interview dia yang ngabarin itu, Mas anaknya barusan saya interview. Ya udah, kalau nggak bagus ya nggak usah diterima, kalau bagus ya diterima gitu. Tapi ya jalan baik diterima. Jadinya ya itu di usia ya tadi potongan usia yang ada yang bilang 0-9, 9-15 ya. Tapi juga enggak juga, mungkin didik anak ya terus sampai bahkan ada nenek-nenek yang anaknya udah tua pun ya itu kayaknya nganggapnya selalu dia anak kecil gitu, selalu kekhawatiran terhadap anak itu sebagai orang tua ya pasti ada. Pasti ada. Mungkin memang ada fasenya anak itu dia akan mengerti gitu. Iya, bertambah pemahaman, bertambah informasi, mungkin ya itu jadi berubah pola pikirnya juga ya karena bertambahnya informasi, bertambahnya didikan. Sebetulnya didikan itu dari hari per hari, tiap hari itu didik terus orang tua, lingkungan orang tua. Nah, lingkungan itu kan
makanya ada istilah kamu itu adalah seperti temanmu, kan gitu ya. You are what your friend, perilaku Ya. tapi kalau badan, you are what you eat, apa badanmu ini adalah apa yang kamu makan. Tapi kalau otakmu, kelakuanmu itu kamu adalah kamu adalah seperti temanmu. Nah, temanmu itu ya orang-orang yang sering bertemu, bukan teman harus teman itu di luar. Ya, yang sering bertemu, yang kalau Maun sering ketemu sama ibunya ya mungkin sifatnya mirip ibu. Atau diasuh sama paman, ya sifat paman juga DNA perilaku. Kalau saya istilahnya DNA behavior, meskipun nggak ada sebetulnya DNA behavior itu nggak ada gitu loh. Dalam ilmu nggak ada. Saya sendiri yang atau mungkin ada, saya tapi belum pernah baca. Istilah mungkin beda. Istilah bagi saya aja. Itu perilakumu itu seperti teman, ya temanmu itu adalah orang tuamu, kakakmu, ya, tetanggamu, teman main sekolahmu. Nah itu makanya anak-anak yang berpengaruh sama teman-temannya, teman kakak yang lebih besar, ya karena you are what your friend itu, kamu adalah seperti mirip seperti temanmu, meniru ya seperti saya meniru bapak saya, semangat kerjanya meniru bapak saya, kejujurannya lebih ibu ya, ibu itu sangat-sangat jujur, dagang jujur, nggak pernah nipu timbangan itu nggak pernah, benar-benar jujur, ya cari untung ya hanya benar-benar jujur. Ya pinter-pinteran, kayak contohnya beli bawang merah, ya kita pisahin mana yang kecil mana yang gede. Nanti istilahnya seperti subsidi silang gitu ya, yang ini dijual murah, yang ini dijual agak mahal, padahal murah ini modal udah untung sebetulnya. Nah ini yang gede-gede dijual lebih mahal ya karena kualitasnya lebih bagus, untungnya lebih berlipat lagi daripada kita campur dan gitu. Jual yang kecil aja udah untung, dipisah jual yang gede gitu. Tambah untungnya, pinter-pinternya di situ. Tapi masalah timbangan itu benar-benar nggak pernah nipu timbangan. Nah itu sampai sekarang pun yaitu etos kejujuran itu yang sangat-sangat aku pegang. Bahkan yang aku bisa bilang keluargaku itu cirinya adalah jujur, nggak nipu-nipu gitu. Ya ada dikit-dikit tapi nggak kebangetan. Ya, dikit itu bukan untuk jahat, bukan untuk apa, tapi ya kadang ya untuk survive. Kalau jujur ya malah nggak hidup gitu, atau kesusahan. Tapi ya seperti ditanya, seperti orang itu ya yang ngejar-ngejar, mau ada orang membunuh orang ya seperti itulah kan. Iya kan, berbohong itu ya, boleh kan sedikit ada ada bayarnya, ada di. Tadi teman atau pergaulan kan dalam Islam juga ini, kalau kamu bergaul atau berteman dengan tukang minyak wangi, kamu akan tercium bau minyak wangi gitu kan. Kalau kamu salah memilih teman gitu kan, ya salah juga pemikiran, mungkin jalannya kayak gitu kan. Oke, lanjut lagi Pak Yunus tentang anak. Mungkin bisa diceritakan tentang pengalaman karakter anak ya, dari anak pertama tadi udah diceritakan, anak kedua begini. Anak pertama kan cewek, tapi rata-rata cewek itu yang saya tahu ya, anak saudara saya perhatiin, dia memang ada cewek yang pintar, ada cewek yang mungkin biasa aja, tapi cewek itu emang kalau dalam belajar tuh tekun. Kalau cowok emang rada males, tapi dia cepet tangkap. Kayak yang saya perhatiin ya, ada beberapa, ada nggak semua ya, nggak
tapi lebih seperti itu kalau cewek. Nah menurut Pak Yono nih, kan ada dua anak cewek, dua anak cowok. Nah perbedaannya seperti apa ya yang Pak Yono? Kalau masalah pinter atau tidak, istilahnya kalau saya eh, memberi istilah itu, pinter itu kognitif ya, calistung, baca tulis hitung, itu udah bawaan, udah bawaan. Ya nanti akan ditambah itu ya sambil jalan saja. Tetapi udah bawaan. Meskipun nanti juga di belakangnya juga bisa berubah lagi. Ya seperti yang saya bilang, anak pertama bagi saya kok begini. Ini mirip dengan anak yang ketiga saya gitu. Nah, anak yang kedua ya bagus, terlihat bagus otaknya. Kognitifnya dari awal bagus. Waktu kecil mirip-mirip anak yang keempat gitu. Tapi sekarang ini sedang berkendala dengan anak yang keempat. Yang dulu terlihat pinter, kalau cepet sekali, sekarang lagi parah juga. Gara-gara teknologi itu yang tadi yang awal kita obrolkan tentang kalau dipanggil, kalau anak zaman dulu kalau dipanggil orang tuanya itu langsung datang. Sekarang iya nanti, iya ntar, bisa 10 menit, 15 menit nggak datang-datang. Seperti itu. Nilai sekolahnya juga anjlok nggak karuan. Tapi ya mau gimana lagi. Yang penting kita kasih pemahaman aja. Dan juga saya selalu bilang kalau ke anak yang nakal itu, bahkan ya sampai sekarang belum mau saya tulis ini loh, risikonya ini loh. Kalau kamu nggak, karena saya terbiasa dengan kalau ngomong saja itu ya dianggap angin lalu saja. Tapi kalau ada tertulisnya, contohnya kamu rajin, nilainya bagus, kamu ya contohnya kalau anak SMP ya nanti lulus akan mudah cari lanjutan mau SMA atau SMK, nah, itu lebih mudah. Tapi kalau nilainya jelek ya tunggu orang lain udah nggak masuk atau ada kursi kosong baru kalah, kan istilahnya kalah duluan kan. Nah itu saya tulis risikonya seperti ini. Nah, kalau kamu nilainya jelek ya nggak diterima. Kalau nggak diterima kemungkinan swasta ya bapakmu menyerah. Uang sekolah ini harus bayar uang gedung, harus bayar tiap bulan SPP-nya. Terus kan kalau negeri kan ya lebih murah, meskipun ya apa ya, sekolah ini ya gitu, sekolah belum tentu menjamin lebih baik sekolah. Iya, nggak apa-apa, memang ada yang ini juga apa namanya, yang enggak sekolah nggak terlalu wajib, ada, maksudnya nggak harus sekolah sampai tinggi gitu. Ya sekolah sewajarnya gitu, maksudnya SD, SMP, SMA, setelah itu kan nggak harus ini. Ada juga yang ya kalau dia udah bisa, kan anak susah juga nggak harus yang sekolah tinggi, nggak harus yang kuliah, nggak. Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP gitu kan, ada yang lulusan SMA gitu, nggak harus gitu ya, tinggal bagaimana anaknya itu kan. Nah sekolah nih, ngomongin sekolah, nggak apa-apa kita buka, yang penting kan kita nggak nyebut ininya ya, nyebut sekolahnya. Ini sekolah ini kan sekarang mahal, kayak saya mau masukin anak ke SD nih, mikir kalau di sini sekian, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang wah macam-macam lah. Nah, kayaknya semuanya anaknya di negeri ya. Saya juga punya pengalaman di swasta, bahkan swasta yang dianggap bagus, mahal gitu ya. Iya, semuanya pernah saya masukkan di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut pernah. Yang paling gede TK-nya. Pas TK masuk di sekolah tersebut mahal, bayarnya mahal.
Tapi ya karena kena musibah saya bangkrut ya, usaha sedikit terganggu gitu. Akhirnya waduh, ini nggak berani kalau masuk SD di sini. Ya, saya masukkan di negeri. Tapi di negeri juga, aduh, di negeri seperti dilepas aja, nggak diarahkan. Kalau di sekolah tersebut diarahkan, di ya lebih lebih terpantau gitu. Akhirnya balik lagi SMP-nya, masuk lagi di situ. Adik-adiknya juga masuk ke situ, tapi nggak punya duit juga. Aduh, kalau begini ngeri juga. Iya benar, kadang ada orang bilang nggak apa-apa, yang penting anak semua masuk ke ini. Ya, iya, iya benar, kalau sumbernya gede nggak apa-apa, tapi kalau pres-presan pas, kan kebutuhan lain itu juga ada, maksudnya kebutuhan kesehatan atau apa, kalau terjadi apa, apalagi saya seperti orang swasta, yang kalau sakit mungkin waktu itu biaya sendiri kan, akhirnya mulai satu demi satu, yang ini udah lulus, yang ini yang tadinya masih di 2 sekolah itu aku pindahkan ke negeri, yang ketiga saya pindahkan ke negeri. Tahun berikutnya yang paling kecil saya pindahkan ke negeri lagi, baru mulai bisa bernapas. Mulai ada undangan lah, uangnya sisa, kalau terjadi sesuatu ya bisa handle. Tapi juga kadang sekolah mahal itu, ya ini fakta ke saya, fakta ke saya, itu nggak berpengaruh ternyata. Ke anak itu nggak berpengaruh, itu bahkan jadi kesombongan orang tua, dan anaknya yang wow gayanya enggak. Kesombongan orang tua itu jadi kadang membayar mahal itu jadi sombong gitu. Atau saya pernah ini yang unik sekali. Orang sakit itu kan musibah. Tapi ketika sakit dibawa ke rumah sakit yang mahal, sombongnya nggak ketulungan gitu. Di lobi itu, kayak dadanya busung. Padahal lagi kena musibah. Saya ketemu orang yang begitu. Iya, kayak sakit tuh musibah, tapi jadi ya ini sombong itu ya baik dan tidak baik, perasaan ataupun pamer itu bisa dalam waktu singkat berubah kan. Iya. Itu yang saya alami juga. Sekolah mahal itu nggak jaminan. Iya, tapi ya benar ada. Tapi rata-rata sekarang gitu. Etika di sekolah itu yang kurang. Saya pernah ke Bandung, ada sekolah perhotelan di Bandung. Ya mungkin karena sekolah perhotelan ya. Itu setiap ketemu jarang, maksudnya saya tamu datang ke situ, hanya lewat aja, semua anak-anak itu menyapa. Jakarta ini kan sesuatu hal yang mahal untuk menyapa. Bahkan kalau kita buang muka kan begitu. Nah, di sekolah tersebut, yang sekolah yang mahal saya bilang itu, saya merasa kok tinggi hati orang-orang. Saya juga gitu sih. Ada om saya ngajar di salah satu sekolah swasta yang mahal di Jakarta. Begitu, kalau saya lihat anak-anaknya kayak kurang patuh sama gurunya. Nah, om saya itu guru, tapi misalnya kayak kurang menghargai aja. Itu makanya pelajaran etika etikanya agak kurang. Bullying juga ini loh, etika itu bagaimana memulainya. Saya coba dari mana awalnya, meskipun saya juga mulai juga kapan saya di di grup itu saya kirim, kalau mau pergi dari rumah minimal memberitahu kepada satu orang, jangan pergi saja, minimal pamit, memberitahu mau pergi kemana, syukur-syukur ke semua orang yang ada di rumah. Nah itu, terus ngomong ya, terus kalau datang ya salam kan gitu ya. Ya salamnya terserah mau bagaimana, tapi ada
ucapan salam, mau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ataupun assalamualaikum atau apa. Nah itu kan suatu etika. Ya menarik bahas salam. Nah, ada juga saya masuk ke rumah gitu ya, rumah orang. Jadi anaknya itu saya datang cuek gitu karena mereka udah main HP apa gitu. Kan bagusnya ya, baiknya ya gitu ketika ada tamu datang itu salim lah kalau istilahnya kan, salim ke siapa, ke om, ke tante atau ke siapapun gitu kan yang orang. Jadi anaknya malah cuek aja di kamar main HP apa gitu. Nah itu pengalaman tuh akibat satu mungkin kurang diajarin tentang etikanya tadi, adab, terus juga pengaruh terlalu memanjakan anak dengan apa gadget itu. Itu dibiasakan saja, itu ditegur ya. Tapi ya kebiasaan yang udah lama, suatu perilaku yang udah lama, ya, kadang juga jadi nggak, jadi kebiasaan aja, kebiasaan karena nggak salam terus didiamkan juga lama-lama juga nggak biasa dia begitu ya, harus segera dia ya etika ataupun ya bahasa daerah ya. Kalau saya sering bahasa daerah itu kadang perlu gitu, karena di bahasa daerah itu ada tingkatan-tingkatannya, meskipun katanya tingkatan itu nggak baik ya, atau tapi nyatanya sekarang kita, kalau dulu waktu kecil mungkin bilang nggak baik, tapi sekarang setelah dewasa ya ternyata juga perlu kan gitu bahasa, yaitu etika kan, kita ngomong ke bawah, yang bawah ngomong ke kita ngomong sama-sama setara begini. Kayak ini apa, makan aja kan, makan di Sunda mah kayak kalau ke ini ke orang tua tuh tuang, kalau anak kecil mama, kalau ke yang ini kan ke kasarnya kan dahar. Itu dahar bahasa Jawa malah halus banget. Halus itu di Sunda agak kasar dahar itu. Malah itu halus, kalau kita ke atas malah dahar. Ya itu perbedaan saja yang jadi obrolan saja, nggak harus ditarik garis kaku, garis lurus, garis yang harus yaitu apa, perbedaan aja, perbedaan wilayah ya, jadi nggak harus dipermasalahkan. Kesepakatan bahasa katanya kan kesepakatan saja. Oke, ayo ini mungkin kita cukup dulu sementara segini, kita juga ada urusan lain apa ya, saya udah closing. Oke, teman-teman, kita tutup dulu obrolan yang ya jelasnya jelas sih. Kita mau mencoba aja ini pertama podcastan pakai HP ya adanya, kita mau coba nanti seperti apa hasilnya, ambilnya pakai HP, ngeditnya pakai HP ya. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih Pak Yunus atas waktunya. Sama-sama. Kita bahas lain waktu tentang topik yang lain.